Ya, di segmen video kali ini kita akan update lagi informasi seputar imigran dari Rohingya. Yang ternyata di sini tuh ada sekitar 3 pilihan yang diberikan kepada para imigran dari Rohingya ini sehingga mereka mau masuk ke wilayah Indonesia. Kira-kira seperti apa pilihan yang mereka berikan dari UNHCR kepada para imigran ini? Yang menurut saya pilihan yang kedua ini sangat menyalahi aturan. Tetapi sebelumnya di sini saya akan mengabarkan juga ya bahwa kemarin itu ada sempat kabarnya jika orang Rohingya ini terlibat aksi kejahatan di Malaysia, bahkan terlibat perampokan di 6 negara guys. Maka dari itu saya melihat ataupun mencari informasi sumbernya, apakah itu adalah kabar bohong, hoax gitu ya, atau emang benar-benar kabar terbaru atau yang lama. Nah, ternyata dari artikel yang ada di Indonesia juga itu memberitakan, salah satunya kompas.com, yang mana di sini judulnya orang Rohingya baku tembak dengan polisi Malaysia dan 3 tewas. Kalau kita lihat di sini itu tanggalnya baru ya, artikel ini diluncurkan. Kemudian dari tanggalnya 25 Desember 2023. Nah, kalau kita lihat dari narasinya sendiri itu dikatakan bahwa sebanyak 3 orang Rohingya ditembak mati polisi Malaysia pada hari Sabtu malam di Selayang Jaya setelah terjadi baku tembak. Jadi di sini polisi saat itu sedang berada di kawasan Selayang Jaya dan mendapati mobil Ford Fiesta yang dikendarai secara mencurigakan, sehingga polisi ini curiga. Akhirnya mobil tersebut didekati untuk diperiksa. Nah, polisi kemudian menghentikan mobil itu dan hendak memeriksanya, tetapi 2 orang di dalamnya menembakkan senjata ke arah petugas. Kemudian sebagai balasan polisi di situ melepaskan 7 tembakan dan masing-masing orang Rohingya itu terkena 1 peluru dan pada akhirnya semuanya tewas karena luka-luka mereka di tempat kejadian. Nah, setelah mobil tersebut digeledah ditemukanlah ada 2 senjata ataupun pistol jenis revolver dan 1 parang. Jadi mereka ini diduga anggota geng rantau Fiesta yang terlibat lebih dari 50 kasus perampokan di 6 negara bagian. Di sini tidak disebutkan ya di negara bagian mana saja, tetapi menurut artikel yang bersumber dari sana yang kembali dikutip oleh kompas.com, nah di negara bagian Selangor saja mereka diperkirakan itu melakukan 27 kasus perampokan yang menyebabkan kerugian sekitar 1,3 juta ringgit atau sekitar 4,34 miliar. Kemudian kasus yang terbaru juga ada terjadi di Batangkali pada Desember 2023, yang mana mereka ini mencuri 3 jam tangan Rolex dan arloji Hublot yang ditaksir bernilai sekitar 445.000 ringgit atau 1,48 miliar. Nah, menurut media ternama di Malaysia sendiri yang dikelola oleh pemerintahan di sana, geng tersebut itu kerap mencuri barang-barang kecil berharga tinggi seperti jam tangan dan juga perhiasan. Orang tersebut yang sudah tewas ini sudah melakukan tindakan kriminal sejak 2011. Kemudian polisi di sana itu sedang melacak sisa anggota geng dan orang-orang yang membeli barang curian tersebut. Kira-kira penadanya ini di mana gitu ya, siapa yang membelinya. Nah, jadi mengenai kabar tersebut itu ternyata benar ya, ada kejadian kasus yang melibatkan orang Rohingya, sebuah kejahatan yang dilakukan di negara Malaysia. Oke, itu kabar yang terbaru ya. Jadi bukan hoax, itu asli ternyata ya. Oke, di video kali ini juga ada UNHCR memberi 3 pilihan kedua menjadi warga negara Indonesia katanya nih. Kita dengarkan dulu ya agar lebih jelas. Ini ketika puluhan warga Rohingya di Makassar gelar doa bersama. Sepertinya ini adalah video yang lumayan lama juga, bukan baru, tetapi janji yang diberikan UNHCR pastinya sampai sekarang ya seperti itu, sehingga mereka banyak ke Indonesia. Status kita sebagai pengungsi, kalau pengungsi kita bisa dapat 3 solusi. Yang punya kartu PBB, 1 kembali ke negara sendiri, kedua warga negara Indonesia, ketiga itu negara ketiga ada yang terima pengungsi kayak negara barat. Tapi sementara ini yang solusi 1 kembali ke Myanmar itu tidak impossible, itu tidak. Menurut imigran Rohingya ini
UNHCR memberikan 3 pilihan. Yang pertama adalah mereka ini setelah mengungsi ke Indonesia kembali lagi ke Myanmar ataupun ke negaranya. Kemudian pilihan kedua menjadi WNI, warga negara Indonesia. Dan pilihan yang ketiga adalah berpindah tempat atau pindah ke negara yang menerima mereka gitu. Nah, pilihan yang kedua ini yang menjadi masalah. Kok bisa-bisanya seperti itu padahal Indonesia tidak mengizinkan mereka untuk tinggal selamanya, apalagi menjadi warga negara Indonesia ya. Sedangkan Indonesia sendiri, meskipun ada orang Rohingya yang sudah lama itu tidak diberikan KTP ya, tidak dibuatkan KTP. Nah, ini yang menyalahi aturan menurut saya sih. Nah, kemudian ini dari Yara, mungkin kalian sudah melihatnya ya. Jadi jangan takut lagi lah. Nah, kalau misalnya para imigran datang, kalian bawa aja tuh ke kantornya. Di sini kita dengarkan baik-baik apa yang dia sampaikan. Bahwa Yayasan Advokasi Rakyat Aceh siap menampung pengungsi Rohingya. Ya, ini juga sudah kami sampaikan ke kawan-kawan UNHCR. Ya, kita siap membantu. Nah, di saat masyarakat di wilayah Aceh ini gencar-gencarnya menolak imigran Rohingya, tetapi di sini Yayasan Yara ya, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh ini justru menerima. Kita perhatikan aja baik-baik nih. Dia mengatakan bukan saya, bukan kami, tetapi kita. Kalau kami mungkin itu mewakili orang-orang di situ ataupun mewakili masyarakat. Tetapi di situ dia mengatakan kita. Kalau dia mengatakan saya siap menampung, itu kirim aja ke rumahnya ataupun ke kantornya. Kalau misalnya dia mengatakan kita, berarti itu adalah dia dan orang-orang yang berada di ruangan tersebut. Jadi kalau teman-teman lihat ya, siapakah orang-orang yang ada di ruangan tersebut yang mungkin pastinya pada kenal orang rakyat Aceh itu ya, masyarakat di Aceh pasti kenal lah ya. Silahkan bawa aja kalau misalnya ada imigran, baik itu ke kantornya ataupun ke rumahnya, toh sudah ada jaminan dari dia ataupun perkataannya bahwa mereka siap untuk menampung orang-orang tersebut. Kira-kira perkataannya itu bisa dibuktikan atau enggak oleh ketua Yara. Jadi kalau misalnya nanti dibawa dia marah-marah, jangan salahkan ya, itu dia sendiri kok yang ini ya, yang mau menerima. Jadi kita buktikan gitu, bawa aja ke kantornya ataupun ke rumahnya, dia siap menampung. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman, wah tapi kan rumahnya agak jauh dari wilayah pantai misalnya gitu ya, nggak ada kendaraan, harus sewa. Nah biasanya ketika ada imigran itu, kemarin waktu digiring ke Gubernur Aceh itu kan ada 3 truk tuh. Setiap ada imigran pastinya ada truk dari pemerintahan wilayah yang bertugas ya untuk mengangkut para imigran Rohingya. Nah, dikarenakan oleh karena itu langsung aja tuh giring ke kantornya orang-orang ini ataupun ke rumahnya orang-orang yang siap menampung Rohingya tersebut. Biar kita buktikan ucapannya tersebut bukan hanya sekedar pansos gitu ya. Buat masyarakat di sana nggak usah khawatir lagi mikirin buat bensin, buat bayar mobilnya, buat mengantarin mereka. Biasanya itu sudah ada di pemerintahan wilayah. Jadi kalau misalnya dia marah, katakan juga bahwasanya dia tidak ada musyawarah dengan masyarakat yang ada di wilayah Aceh. Kenapa dia mau menerima sedangkan masyarakat di sana menolak? Nah, maka dari itu jangan takut aja, kirim aja ya. Itu sudah dia katakan seperti itu. Ini biar jerak ya, biar bisa membuktikan perkataannya sendiri. Di sini dia hanya pansos atau benar-benar mau menerima gitu. Yang penting jangan nyusahin masyarakat. Ini juga dikabarkan bahwasannya 58 Rohingya kemarin itu kabur teman-teman ke Medan ya. Di sini sudah ditangkap ataupun diamankan. Yang mana di sini bukan hanya Rohingya yang muda-muda aja, tetapi memang berkeluarga juga. Ada yang berkeluarga juga ini kabur ke Medan. Kenapa dia kabur ke Medan? Karena seperti yang kita tahu bahwasanya di Medan itu kemarin sempat ada kejadian yang mana menjadi salah satu kota ataupun tempat untuk membuat KTP palsu. Nah, seperti itu guys. Jadi di sini belum ada informasi lagi terkait penyelidikan siapa yang terlibat oknum ASN di sana. Yang pasti di sana itu ada kejadian seperti itu dan masih diselidiki dan sudah disampaikan oleh Pak Bobi Nasution di sana. Si bapak ini juga nih yang ada di Aceh itu udah beberapa kali saya lihat demo terus guys ya. Kemarin saya sempat lihat 2 kali demo dan sekarang demo lagi. Kayaknya sih lebih dari 3 kali, mungkin 10 kali ada lebih kali ya mereka demo.
Nah, dari sinilah banyaknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Rohingya. Bukan berarti kita ini tidak mau menolong ataupun menganggap bahwasanya orang-orang Rohingya ini semuanya jahat seperti itu, enggak ya. Tapi dikarenakan ada orang-orang yang seperti itu di orang-orang Rohingya, tentunya kita mencegah, karena mencegah itu lebih baik. Ya mungkin itu saja yang kita sampaikan ya mengenai kabar seputar Rohingya. Semoga ada update yang terbaru, kabar yang lebih baik, kabar yang gembira. Bagaimana penuntasan para imigran ini agar tidak lagi masuk ke wilayah Indonesia, dan memang yang harus diselesaikan di sini adalah UNHCR-nya juga.